Kata isterinya, setiap kami masak makanan, beliau selalu tegaskan ke saya tidak mau makan dan haram makan itu bagi saya. Sebelum tetangga saya, seorang ibu tua, tidak punya siapa-siapa yang layanin, sebelum si ibu tua ini makan dulu. Habis dia makan, baru saya makan sisanya. Itulah kelebihannya hanya satu. Bu dan jamaah sekalian, kita tidak tahu mana saja amal salih yang menjaminkan husnul khatimah. Bisa amal salih sederhana, tak dinilai, tak dihitung, tapi ternyata melalui amal itu terjamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang bawa Quran terjemah, silahkan. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Saya berikan satu rahasia sedekah. Sedekah, saya pernah bahas sedekah subuh, masih ingat? Sedekah subuh, mudah-mudahan masih terus berjalan. Masih jalani belum? Ya, tolong dijaga sedekah subuh. Mengapa sedekah subuh? Saya sudah jelaskan, karena ada doa malaikat mendoakan setiap subuh, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih besar. Yang kedua, doa Nabi Muhammad mendoakan ibadah kita di subuh hari. Di antaranya sedekah. Jadi mohon Bapak Ibu, semua masing-masing punya kotak amal, boleh dinamakan tabungan subuh. Biasakan anak-anak kita semua, biarpun dia anak bayi, kita buatkan satu tabungan khusus atas nama dia dan ibunya yang isi. Sungguh dahsyat sedekah subuh itu. Apapun masalah kita, hutang, masalah hajat, jodoh, rumah tangga, urusan anak, turunan, sedekah subuh itu luar biasa, bukan main. Dan selama saya sampaikan sedekah subuh kepada jamaah yang punya hajat, sungguh subhanallah, hampir 90% dari mereka hubungi saya lagi, alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Dan berkahnya sedekah subuh. Yang kedua, sedekah habis maksiat. Ini melatih kita ini. Jadi tabungannya bakal banyak, sering maksiat ini. Caci maki orang, isi sedekahnya. Ngomong kotor, isi sedekahnya. Ngomong kesal atau berkata sama anaknya bodoh, langsung isi sedekahnya. Subhanallah, bakal tahu diri nanti, ternyata banyak masalah saya. Apalagi masalah mulut ini. Kita caci, subhanallah, sedekah selepas subuh itu, pertama ada dua hikmah sebenarnya. Yang pertama, mengharapkan ampunan dosa. Karena ada salah satu hadis, menjaga sedekah terjamin ampunan dosa. Bahkan terjamin husnul khatimah. Terjamin jauh dari kematian mendadak. Terjamin jauh daripada kematian memburuk. Tahu enggak kematian mendadak, Bu? Bisa, ini sekarang masa ini adalah banyak yang mati mendadak. Pas lagi bawa mobil, mati. Pas mau kemana, mati. Pas lagi duduk, mati. Pas lagi, syukur-syukur kalau dia mati mendadak, tapi dalam keadaan membaca Quran, atau membaca salat, atau apa. Jadi tolong, ketika ibu merasa diri berbuat salah, merasa diri berbuat dosa, langsung isi tabungan. Boleh dinamakan tabungan sedekah dosa. Dosaku ini, tabungan dosaku.
diganti dengan uang. Setiap dosa diganti dengan uang. Untuk apa? Terjamin ampunan dosa. Yang kedua, mendidik diri. Ini latihan untuk hawa nafsu. Nafsu ini. Kalau mau dosa lagi, kena denda lo. Apa dendanya? Sedekah. Setiap mau, lama-lama jiwanya, karena jiwa itu suka harta. Ketika dia melihat setiap kita berdosa, harta itu malah dikeluarin sedekah lillahi ta'ala, lama-lama dia mulai berhenti. Ini salah satu cara yang kami dapat belajar sejak kecil. Dan subhanallah sangat berhasil untuk menjauh kita dari maksiat dan dosa. Dan alasan yang ketiga, melalui sedekah yang kita berikan kepada Allah di saat dosa maksiat itu, kita mengharap dan memohon melalui sedekah, itu namanya tawassul bil amali salih. Tawassul dengan amal salih. Di antaranya sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan dosa ini saya mohon ya Allah jangan terulang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya supaya tidak terjumus lagi dalam dosa itu. Kalau terulang lagi, isi lagi sedekah dan memohon lagi sama Allah Subhanahu wa taala supaya melalui berkah sedekah ini, ya Allah jauhkanlah saya tidak mau lagi berbuat dosa ini. Pasti ada satu-satunya sedekah yang kita keluarkan, pasti ada satu kali yang ikhlas, yang tulus dari hati, dan ucapan juga yang tulus dari hati. Allah kabulkan langsung, selesai masalah dosa dan maksiat itu. Ini subhanallah, jujur saja saya sendiri ada beberapa hal yang belum mampu saya tinggalkan. Tapi dengan cara ini, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan, bisa saya selesai keburukan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan saya harap juga ampun dari Allah SWT. Coba bayangkan kalau kita bisa betul jaga sedekah selepas dosa maksiat itu, subhanallah luar biasa dahsyat. Saya ada satu cerita bagaimana sedekah juga menjaminkan husnul khatimah. Ada seorang, termasuk seorang pendakwah, seorang ulama berdakwah di kota Madinah, cukup terkenal. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita, peristiwa, satu cerita peristiwa bersama dia sendiri. Kata beliau, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat nomor HP seorang dengan nama, HP dan nama. Dan ada sebuah suara panggilan di dalam mimpi itu, hubungi orang itu dan ajak dia umrah. Dia kaget. Malam pertama sadar bangun, ya biasa-biasa aja. Tidak ada respon. Malam yang kedua sama, terulang lagi. Malam yang ketiga terulang lagi. Sampai 3 kali. Nama jelas, nomor HP jelas, hubungi dia dan ajak dia umrah. Kata ulama itu berdakwah, akhirnya di hari yang keempat saya telefon. Sebelum saya telefon, di fikiran saya barangkali ini seorang saleh, seorang apalah punya kelebihan, tapi dalam kondisi susah atau miskin, belum mampu umrah. Jadi Allah SWT punya berbagai macam cara. Kun fayakun, Allah berikan, mengajak orang lain bisa menjadi rizki buat kita. Itu fikirannya. Telepon, Assalamualaikum fulan, ya fulan. Betul, sesuai nama yang ada di dalam mimpi. Tolong alamatnya di mana, saya ingin bertemu. Boleh, kasih alamat, ingin ketemu. Begitu dia tok pintu, dibuka pintu sama orang biasa-biasa aja. Tidak ada istilahnya kalau di Arab, yang apa jenggotnya besar, atau apa bakannya putih. Enggak, biasa aja. Orang-orang istilahnya kalau kita bisa bilang orang awam lah. Bukan orang ulama, bukan orang kiai, bukan orang terlihat ada tanda-tanda kesalehannya. Dia kaget. Maaf, ini Bapak Fulan? Ya, betul. Ini nomornya HP-nya ini? Ya, betul. Ada apa? Dia bingung mau menyampaikan bagaimana ini. Orangnya nampaknya biasa-biasa aja. Habis itu karena ini sudah mimpi dan itu ada pesan, dia sampaikan. Jujur saja saya melihat mimpi 3 kali. Diperintahkan, diajak kamu umrah.
Dan bukti ini nomor HP dan ini nama. Kata beliau sebentar. Masuk ke dalam, balik lagi. Boleh ajak saya umrah, tapi ada satu syarat. Dia tinggal di Madinah. Satu syarat. Hari ini berangkat dan pulang hari ini. Itu syaratnya. Dia kaget. Tampaknya orang biasa aja, kayaknya tidak mau lama. Kalau orang saleh biasanya suka lama. Suka lama di tanah suci, mau apa itu? Keburu pulang. Kalau ada umrah bisa 1 tahun umrah, ya enak daripada 9 hari travel. Mau nggak 1 tahun umrah? Tapi biaya sama dengan 9 hari. Tak mau bayar 1 tahun. Tapi subhanallah, banyak jamaah kita yang mendapatkan kemudahan bisa ke tanah suci, tapi terlihat mereka banyak di pasar daripada di masjid. Sibuk belanja. Karena dia tidak merasa nikmat dapat kemudahan ke tanah suci. Beda sama orang yang sepanjang hidupnya berdoa. Kalau sudah 2 kali, 3 kali sudah tak jadi biasa, kebiasaan. Itulah ibadah yang kebiasaan itu bahaya. Beda sama ibadah, ada rasa merindukan Ka'bah, merindukan makam Rasulullah SAW, merindukan Masjid Nabawi, merindukan. Beda rasanya. Habis disepakati sudah diajak umrah. Tahu-tahu kata ulama itu, tahu-tahu saya temani perjalanan biasa-biasa aja sampai ke Makkah. Mampir ke Miqat di Madinah Bir Ali, sana ganti baju di sana, ihram semua segala, terus lanjut perjalanan sampai ke Makkah. Begitu langsung sampai Makkah, langsung cepat-cepat, ayo cepat-cepat kita mau cepat pulang. Itu bahasanya. Terus tawaf selesai, Safa Marwah selesai, cukur, tahallul, lepas ihram, pakai baju, udah ya, ayo yuk kita pulang. Astagfirullah, kaget. Apa rahasia di belakang orang itu? Pas begitu kami jalan kaki menuju ke parkir mobil untuk siap-siap pulang. Tiba-tiba orang itu, maaf, saya mau balik lagi ke masjid. Astagfirullah. Oh sebentar, cepat sebentar mau balik lagi. Sebentar aja, saya ada keinginan segala tahu muncul di dalam hati saya, ingin sekali mau salat 2 rakaat. Dari tadi bisa salat, bisa nikmat. Oh cepat-cepat pulang, sekarang mau balik lagi. Udahlah, terserah mau. Tapi tidak apa-apa kalau mau nginap. Tidak, salat 2 rakaat langsung pulang. Udah, terserah, ikutin. Pas dapat, apalagi kalau musim lagi sepi, habis haji, biasanya habis haji langsung sepi banget. Pas sampai ke sana, habis cium Al-Hajarul Aswad, kemudian dia salat di depan Ka'bah. Salat 2 rakaat. Kata ulama itu saya perhatiin. Salat pertama, baca ruku, sujud. Rakaat kedua, berdiri, ruku' dan sujud. Pas di sujud yang terakhir, lama sujudnya. Pas saya datang, lama, terasa lama banget, bukan biasa. Ini dari tadi cepat-cepat malah. Kok terakhir kok lama? Oh barangkali mau berdoa. Tapi terlihat lama, bukan biasa. Didekatin, digerakkan, ternyata sudah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan orang melalui mimpi untuk menjemput ke husnul khatimah. Itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa tahu. Tidak bisa tahu. Allah maha baik, bahkan terlalu baik sama manusia. Inilah diantaranya seorang susah payah, tidak punya kemampuan bisa berumrah. Allah hantarkan melalui mimpi. Bisa diajak umrah. Bahkan dihantarkan ke Makkah, ke tanah suci supaya dapat husnul khatimah di sana.
Inilah cara Allah. Kalau Allah berikan izin husnul khatimah, tidak ada yang bisa membindahkan husnul khatimah itu. Orang biasa, orang awam, bukan seorang apa kelebihannya. Habis meninggal dunia, dia kembali langsung ke Madinah bertemu keluarganya. Apa cerita di belakang ini orang? Apa cerita? Apa rahasia? Ternyata Bapak Ibu ada satu. Ini yang Allah gambarkan. Mereka selalu berinfak secara diam-diam maupun sembunyi. Kata isterinya, setiap kami masak makanan, beliau selalu tegaskan ke saya tidak mau makan dan haram makan itu bagi saya. Sebelum tetangga saya, seorang ibu tua tidak punya siapa-siapa yang layanin, sebelum si ibu tua ini makan dulu. Habis dia makan, baru saya makan sisanya. Itulah kelebihannya hanya satu. Bu dan jamaah sekalian, kita tidak tahu mana saja amal salih yang menjaminkan husnul khatimah. Bisa amal salih sederhana, tak dinilai, tak dihitung, tapi ternyata melalui amal itu terjamin masuk surga, terjamin husnul khatimah, bahkan bisa di tanah suci. Walaupun kita orang di Indonesia, Allah punya berbagai macam cara. Ini semua dunia dan segala isinya Allah yang atur. Kita tidak bisa apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin.